Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga pada siang ini kita masih dapat berkumpul untuk mengkaji bersama-sama. Semoga apa yang akan kita pelajari mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada saudara, sahabatnya, beserta pengikutnya hingga yaumul kiamat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama dengan tema puasa menggapai rahmat dan meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang adalah kasih sayang. Jadi kasih sayang Allah itu diberikan ketika di dunia maupun di akhirat. Rahmat yang diberikan Allah kepada umatnya ketika di akhirat yaitu diberikan kepada orang yang bertakwa berupa surga. Sedangkan rahmat yang diberikan Allah ketika saat di dunia itu untuk orang yang beriman maupun untuk orang yang tidak hanya beriman. Jadi semua akan mendapatkan rahmat Allah ketika di dunia. Rahmat atau kasih sayang itu oleh Allah manusia caranya harus dengan melakukan sebuah kebaikan. Sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Di mana ayat tersebut yang menjelaskan yang berbunyi inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kasih sayang Allah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat baik. Kemudian menurut Ibnu Katsir bahwa rahmat Allah itu diperuntukkan untuk orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan dia dapat menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Atau rahmat itu diperuntukkan bagi orang atau hamba-hambanya yang bertakwa. Sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf juga disebutkan di situ fasa'atu buhalil ladzina yattaqun, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kasih sayang Allah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa atau orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di situ disebutkan berpuasalah kamu seperti orang-orang terdahulu agar kamu bertawakal. Jadi rahmat Allah diperuntukkan bagi orang-orang yang bertawakal. Kemudian dalam hadis qudsi juga disebutkan semua amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat
Imam Muslim. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan, hendaklah kalian berpuasa karena tidak ada yang menyamai pahalanya. Hadis riwayat An-Nasai. Ya, jadi disebutkan puasa yang kita lakukan itu dapat menggapai rahmat Allah sebagaimana tadi yang sudah disampaikan. Kasih sayangnya Allah insya Allah tidak akan diperoleh bagi seseorang yang dia tidak bertakwa atau dapat menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian puasa bagaimana agar ketika kita puasa itu dapat meraih maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jadi ada dua perbuatan yang puasa itu dapat mengundang maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu dari puasa itu sendiri, sebagaimana hadis Nabi, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis dari Bukhari. Kemudian bagaimana juga puasa yang kita lakukan itu bisa mengundang maghfirah. Dalam hadis Nabi yang kedua yaitu kita sebagai muslim diminta untuk qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan itu bisa tarawih, kemudian tahajud dan sholat witir. Yang mana Nabi bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu dipahami dari dua redaksi hadis yang hampir sama Jadi redaksi tadi hampir sama, yang membedakan adalah kata soma dan kata qiyama. Soma dan koma. Jadi makna bulan Ramadan ketika kita puasa itu berkelindan. Berkelindan itu maksudnya ada eratannya satu dengan yang lain atau berkesinambungan. Jadi ketika bulan Ramadan itu kita siangnya berpuasa, kemudian ketika malamnya harus diimbangi dengan namanya qiyam atau koma tadi, yaitu melaksanakan atau sholat malam yang berupa sholat tarawih, kemudian ada sholat tahajud dan sholat witir. Yang perlu kita perhatikan dari pelaksanaan puasa yang kita lakukan tadi dari hadis tadi, ada syarat yang harus kita penuhi. Pertama harus berdasarkan iman. Iman itu sebuah, kita yakini bahwa puasa yang kita lakukan itu merupakan sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan dan tidak boleh ditinggalkan, karena tadi tujuannya untuk meraih ketakwaan. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua yaitu harus dengan dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika melakukan sesuatu tidak karena siapapun, tidak karena apapun, atau tidak karena untuk apapun, tetapi kita melakukan benar-benar ikhlas karena itu perintah Allah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum binafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.